Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Fajazahu ya. Fajazahullah. Wa hadhil ibarah belum. Itu. Kemarin Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengutip kalamnya Al-Imam Syafi'i dari fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih fa innahu anqadhana bihi minal halakah wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas da'inina bidinih alladhi irtada wastafa bihi malaikatah wa man an'ama alaihi min khalqih falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hazzan fi dinin wa dunya aw rufi'a biha anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuhal qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Ini kalau diulang-ulang artinya orang bakal tertegun. Maknanya gini, kita ambil dari falam tumsi bina ni'matun. Maka tidaklah tidak jadi dengan kami satu nikmat pun baik zahir dan tidak pula yang batin. Tidak nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tersembunyi, nikmat batin. Nikmat zahir kan kemarin sudah dijelasin. Kan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah limpahkan, Allah sempurnakan atas kalian kenikmatan yang zahir dan batin. Kata Imam Ibnu Abbas, hadza min kunuzi ilmi. Ini salah satu daripada gudang ilmuku yang ada di hatiku. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu. Faqala, tanya apa makna wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Allah melimpahkan, Allah memberikan dan menyempurnakan nikmat zahir batin. Imam Ibnu Abbas nanya, apa nikmat zahir, apa nikmat batin? Dijawab sama Rasul, amma zahirah fama sawwa min khalqik. Nikmat zahir itu maka sesuatu yang Allah sempurnakan dari rupamu, dari ciptaan. Mata, mulut, hidung, telinga, rambut, alis, bulu mata, itu nikmat zahir. Kaki, karena orang kalau nggak ada kakinya serem. Terlebih nggak ada kepalanya, serem. Maka alhamdulillah walaupun kita begini keadaannya, walaupun makannya apa adanya, tapi masih ada kepalanya kan, itu patut disyukurin. Jangan ngeluh mulu ngeluh. Ya, masih lengkap jarinya, masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih segitu masih ngeluh. Masih bisa scroll HP, masih segitu masih ngeluh. Gitu. Itu nikmat zahir. Rupa nih, tubuh nih, fisik nih. Itu bukan kita yang ciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau batin apa? Dijawab sama Nabi, wa ammal batinah fama satara min auratik. Maka segala kesalahan yang Allah tutupin.
Aib-aib kita Allah tutup. Itu bukan nikmat. Kita ngelakuin kesalahan. Kita kagak sholat malam gak ada yang tahu. Kita ngelakuin maksiat yang orang kagak tahu. Allah tutupin. Bukankah itu nikmat? Begitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau abdaha laqalaka ahluka faman siwahum. Jika Allah tampakkan tuh kesalahan kita nih, dibukakan nih di keluarga kita, di anak, di istri, niscaya pada benci semua, nggak suka. Mereka suka, mereka cinta karena ditutupin aja kita kesalahannya, kekurangannya. Coba kalau dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita nih satu aja, nggak usah semuanya, satu aja dibuka nih sama Allah. Itu baunya ngelebihin tai kucing. Kalau pengen tahu mah. Andai Allah mau nih kesalahan kita berbuat salah nih, dosa, mau disengaja ataupun tidak, dosa tuh. Itu kalau dibukakan baunya dosa, baunya maksiat. Jangankan orang lain, kita nggak sanggup. Tapi Allah tutupin, Allah sayang. Kalau dibuka nggak ada yang sanggup deket-deket sama kita, ya kan? Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dah. Ada juga yang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Dailami, Ibnu Najjar, dari Imam Ibnu Abbas juga. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, maka dijawab sama Rasul, amma zahirah fal Islam. Nikmat zahir itu nikmat agama alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala buat memeluk Islam. Wa ma sawwa min khalqik, sama tadi itu, dan apa yang Allah sempurnakan dari keciptaan. Wa ma sabagha 'alaika min rizqih, dan apa yang Allah sempurnakan atasmu daripada rezekinya. Dipenuhi rezeki itu nikmat zahir. Amal batinah fama satara min amalik. Adapun nikmat batin, apa-apa yang Allah tutup dari perilakumu, dari amal. Begitu. Ada juga riwayat mengatakan nikmat zahir itu al-Islam, nikmat batin itu dosa, aib, dan pelanggaran-pelanggaran yang ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ditutupin aurat kita, ditutupin kesalahan kita, ditutupin itu nikmat. Patut disyukurin. Itu syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat lagi, nikmat zahir dan batin itu la ilaha illallah. Itu nikmat zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, nikmat batinnya hati meyakini makna la ilaha illallah. Mahal itu la ilaha illallah. Ada orang dulu ngecilin la ilaha illallah. Ada kiai diundang. Pas diundang, kebenaran tuan rumah motongnya kebo. Kalau ngurusin kebo berapa jam? Motong, ngulitin sampai masak. Butuh berapa jam? Taruh sejam ya? Cukup nggak? Lebih. Tengah hari ya. Kiainya bacanya dikira mentahlilan Yasin, zikirnya 1000, terus biasa doa. Ternyata bacanya cuma afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh, la ilaha illallah 2. Pas 3 dikira mau lanjut, ternyata 3 doang. Kata tuan rumah, waduh, mana masakannya belum, kebo aja belum dipotong ini. Masakannya belum matang, kenapa bacanya la ilaha illallah 3 kali doang Kiai? Anda pikir mas 1000 kali cukup buat masak. Jadi pas disuguhin masih empuk, masih hangat. Kebonya masih di belakang loh. Kata kiainya, coba bawa kebonya kemari. Jangan ngecilin la ilaha illallah. Coba ini kayu, ada kayu ini timbang. Sebelahnya kebo. Sebelahnya ini ditulisin kertas la ilaha illallah. Beratan mana sama kebo? Ternyata pas ditimbang kebo yang kalah. Jangan nyepelein la ilaha illallah. Kebo yang kalah. Emang ada di hadisnya. La wudi'at a'malul khalq ini. Andai diletakkan semua amal makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat fi kaffatin, di satu nampan timbangan. Wala ilaha illallah fi kaffatin ukhra, dan mangkok timbangan yang satunya la ilaha illallah, maka yang menang la ilaha.
Makanya jangan nyepelein la ilaha illallah, walaupun berapa juga. Apalagi orang yang tahu maknanya, apalagi yang ngucapin itu sekelas wali min auliyaillah, al-arifin, orang yang ahli ma'rifat. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya walaupun satu. Oh itu apalagi. Nah itu nikmat zahir mengucapkan la ilaha illallah, nikmat batin meyakini makna la ilaha illallah. Tidak semua orang itu ahli la ilaha illallah. Kalau ahli zikir la ilaha illallah, iya orang bisa, tahlilan bisa. Tapi tidak semua orang itu menjadi ahli la ilaha illallah. Contohnya mana? Orang zikir nih, tahlilan di mana aja tahlilan. Oh, la ilaha. Kuat ya 1000 kuat. La ilaha illallah. Coba enggak Kak, jangan kasih berkat atau dia enggak emang enggak keduman berkat, bukan sengaja nih. Emang disabotase lah gitu ya. Padahal sebelum pembagian berkat di zikirnya masya Allah khusyuk la pas sudah kebagi berkat bagi sono bagi pas giliran dia kagak dibagi. Kalau dia masih ngegerutu protes sama tuan rumah ngambek, tahu gini saya nggak datang lagi ke tuan rumah. Berarti ini masih ahli zikir bukan ahli la ilaha illallah. Orang kalau ahli la ilaha illallah, apapun yang terjadi ya udahlah keputusan Allah. Gitu. Kalau ahli la ilaha illallah enggak protes, enggak diperpanjang masalah. Jangan gara-gara berkat musuhan 10 tahun. Gara-gara berkat sebungkus 10 tahun musuhan. Masya Allah. Boga, Bang diundang di rumah siapa? Enggak. Sibuk. Sibuk. Emang ngapain? Udah ada urusan. Padahal gara-gara berkat satu bungkus. Dia perhitungan, saya udah lama-lama la ilallah. Kalau dapat berkat, berarti cuma ahli zikir tapi bukan ahli la ilallah. Kalau ahli la ilallah, dia memaknai dan paham makna la ilallah. Semua yang terjadi di alam semesta, masya kana wa malam yasha lam yakun. Semua yang terjadi itu sesuai kehendak Allah. Kita dapat udah ditentuin sama Allah, enggak dapat pun sudah ditetapkan. Tuh ahli tauhid, tuh ahli la ilaha illallah berarti. Mau dapat mau kagak ya santai aja. Gitu paling muter lewat dapur. Gampang. Pokoknya untuk menjadi ahli la ilaha illallah itu enggak gampang. Apakah syaratnya ustadz? Belum tentu. Kiai belum tentu. Begitu. Kadang-kadang banyak ustadz, banyak kiai, ongkoma ahli zikir, ongkoma dia kuat zikir, tapi dia tidak bisa memaknakan dan mengamalkan makna la ilaha illallah. Enggak sabar, enggak syukur, dia masih ngeluh, masih protes terhadap kejadian, ujian dan lain sebagainya. Padahal ujian apapun di alam dunia itu datangnya dari Allah. Kalau enggak ditetapin enggak terjadi. Itu kadang masih protes. Tuh saling menyalahkan, saling menghujat. Suami nyalain bininya nyalain suaminya, padahal dua-duanya ngaji. Bininya ngaji seminggu tuh hampir tiap hari. Suaminya juga ngaji, tapi di rumah berantem. Isyhada. Jadi makna la ilaha illallah itu penting kita untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Begitu nerimain kalau orang udah memahami la ilaha illallah dan maknanya sifat 20 tuh. Lazat. Tahu arti makna hidup. Jadi ngajinya bukan kitab dia mah. Ngajinya praktek hidup. Orang ahli la ilaha illallah praktek hidup. Enggak dihargain, enggak apa, dia biasa aja cuek. Enggak nyari perhatian. Kagak. Orang kalau seandainya belum memaknai, belum memahami la ilaha illallah, dia masih cari perhatian makhluk. Enggak dihormatin dikit tersinggung. Pengennya dihormatin. Orang salaman kagak cium tangan dipaksa dikejar-kejar. Ente belum cium sini. Belum cium tangan ente. Tapi kalau orang kalau udah la ilaha ya mau nyapa mau kagak biasa aja santai. Biasa gitu ya. Enggak dihormatin enggak apa. Udah biasa enggak dicari, saya mau enggak nyari gitu. Hubungan dia dengan Allah yang dia jaga. Nah itu ahli la ilaha illallah. Udah enggak peduli lagi. Mau orang manggil apa kayak terserah. Mau diundang kayak mau disapa mau kagak terserah. Jadi udah enggak ada peduli lagi sama makhluk. Yang ada dia peduli dengan
hubungan dia dengan Allah. Bagaimana saya dengan Allah Subhanahu? Apakah saya udah ikhlas apa belum? Tuh dia itu bukan nyari kesalahan orang, dibalik ke diri. Itu baru ahli la ilaha illallah. Ini mah ongkok la ilaha illallah, kesalahan orang mulu dibacain. Ongkoh dia ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amplopnya mana? Nagih gitu ya. Jangan. Kalau ahli la ilaha illallah itu dia berjalan bagaimana hubungan dia dengan Allah. Dunia dan seisinya makhluk. Kan dia ngomong la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi selain Allah mah nggak ada yang istimewa. Selain Allah nggak ada yang dituju. Yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah mencapai derajat ini nih nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung. Cepat dikatain ada kayak kambing, iya nggak apa-apa kayak kambing, yang kambing mah kagak punya dosa. Coba kalau kita ini dikatain hewan, kita ngambek kita. Dikatain kebo, katain anjing, kita ngambek. Tapi kalau emang orang yang ngerumah sama dikatain apa juga senyum aja, mudah memaafkan. Mudah memaafkan, gampang gitu ya. Nggak gampang terprovokasi. Itu baru ahli la ilaha illallah. Tuh, apapun keadaannya dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Ana ridho ya Allah. Begitu. Ridho. Itu baru ahli la ilaha illallah. Kalau sekarang umumnya kebanyakan cuma ahli zikri la ilaha illallah. Tapi ahli la ilaha illallah humul aqallun. Mereka itu sedikit banget. Orang ahli la ilaha enggak haus validasi, enggak haus perhatian. Ada dia mah. Low profile dia mah. Santai aja. Gitu. Orang kagak kenal, ya masa bodoh gitu ya. Enggak cari perhatian mah makhluk. Enggak ada persaingan dalam urusan dunia. Itu ahli la ilaha illallah. Nah, baik itu nikmat batin tuh. Kalau orang sampai begitu nikmat batin. Nilna biha yang kita peroleh dengan nikmat tersebut baik di dalam agama dan dunia. Jadi kata Imam Syafi'i, tidaklah satu nikmat zahir dan batin yang kita dapetin baik nikmat agama, nikmat dunia. Nikmat agama itu kita dibikin rajin ibadah, nikmat nih. Jangan dibilang nikmat itu cuma makanan doang. Jangan dianggap nikmat itu cuma minuman, cuma jalan-jalan. Jangan. Nikmat kita bisa sholat, nikmat bisa ngaji, nikmat silaturahim, pokoknya nikmat menjalankan agama itu nikmat. Itu enggak semua orang mendapat kesempatan. Tidak semua orang dapat taufik untuk duduk di majelis ta'lim, untuk hadir di masjid, untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Enggak semua orang. Itu nikmat agama tuh ya. Kita mampu sedekah, itu nikmat agama. Mampu berbagi, nikmat agama. Puasa, zakat dan lain sebagainya, nikmat agama. Wa dunyan dan nikmat dunia. Nikmat dunia yang kita peroleh berupa kesenangan, rumah, kendaraan, pakaian, terus tanah dan lain sebagainya, usaha segala macam. Itu nikmat dunia. Kesehatan, nikmat dunia. Keamanan, nikmat dunia. Nikmat dunia itu. Aurufi'a biha anna makruhun fihma, ataupun dihilangkan, diangkat dengannya nikmat tersebut dari kita suatu hal yang tidak disukai baik dalam agama ataupun di dunia. Baik urusan agama ataupun urusan dunia yang tidak disukain dihilangkan, itu nikmat juga itu. Tadinya malas ngaji dijadiin rajin sama Allah, kan dihilangkan. Ataupun tadinya sesuatu yang kita nggak sukai dihilangin sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak sakit kemudian dihilangkan, nikmat itu. Ataupun pada salah satunya. Ada orang kan dua-duanya dikasih. Agamanya rajin, akhiratnya rajin, dunianya rajin. Makanya dunianya lancar. Ataupun pada salah satunya dikasih rajin dunia ya. Dikasih rajin dikasih nikmat dunia, akhirat enggak, atau dikasih nikmat akhirat saja, dunia kagak. Itu maksudnya fi ahadin minhuma. Jadi seluruh nikmat yang didapetin oleh makhluk nih
oleh alam semesta, illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha, melainkan dan Nabi Muhammad SAW itulah sebabnya nikmat tersebut. Kita nih dapat, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha. Nikmat bukan itu? Itu sebabnya adalah Rasulullah. Jangan lupakan sabab. Jadi nikmat itu digenggam sama Nabi, kemudian dikasih ke kita. Nggak kerasa kita, kagak kerasa. Al-qaidu ila khairiha, yang menuntun kepada kebaikannya nikmat tersebut, wal hadi ila rusydiha, dan yang menunjukkan kepada petunjuknya itu nikmat. Jadi Nabi sebabnya semua nikmat zahir batin. Kita bisa sholat, siapa sebabnya? Rasulullah. Kita bisa baca Quran, siapa sebabnya? Rasulullah SAW. Kita bisa ngaji, bisa duduk-duduk di majelis ta'lim, itu nikmat, siapa sebabnya? Kita punya orang tua, punya guru, punya teman, punya anak, punya bini, punya segala-galanya yang Allah kasih. Siapa sebabnya? Rasul. Jadi kalau orang udah musyahadah kepada Rasulullah, tidaklah dia menerima nikmat, melainkan dia akan berlinang air matanya mengingat yang menggiring itu nikmat. Siapa? Rasul. Kan di dalam hadis dikatakan Allahu yu'ti wa ana qasim. Allah yang memberi, aku yang membagi. Jadi Allah kasih nih semua nikmat nih kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang bagi ke umatnya. Enggak kerasa. Kita punya duit banyak. Itu sebenarnya siapa yang ngasih? Yang bagi? Rasulullah. Andai misalkan di kelurahan, ini kelurahan mana? Kebonjeruk ya? Kelurahan Kebonjeruk berarti sono. Misalkan di kelurahan lagi bagi-bagi. Tahu-tahu kita dapat jatah, Bang. Dapat jatah nih kupon, dapat bagian apa? Es jiyuk. Dapat bagian noh. Ada beras, ada minyak, ada kecap, udah sembako. Oh, alhamdulillah kebenaran di rumah lagi nggak ada ini. Datang. Itu terima kasih banget sama yang tadi nuntun, sama yang tadi ngasih. Makasih ya Bang, udah ngingetin, udah inget sama saya. Kebenaran di rumah lagi nggak ada beras, gitu. Lagi nggak ada beras. Dipanggil. Seneng gak kita? Kita ingat jasanya ini orang. Bagaimana kalau kita dibukakan kesadaran hati bahwa semua nikmat yang diperoleh oleh makhluk nih, jasanya, sababnya adalah Nabi Muhammad. Ilmu dunia, ilmu akhirat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semua jasanya Rasulullah. Ada orang yang jadi ustadz, ada orang yang jadi guru, ada orang yang jadi kiai, ada orang jadi ini, jadi itu, jadi wali, jadi semua itu sababnya adalah Rasulullah SAW. Bahkan kita kalau punya duit, ingat Nabi, awas. Ya Allah ya. Ketika kita wudu itu nikmat dari Allah. Kita bisa wudu, kita bisa sholat, ingat Rasul, ingat Rasulullah. Begitu, itu namanya musyahadah kepada Rasul. Kita mau makan nih, mau makan. Bolehkah kita sebelum makan baca sholawat? Boleh. Pertanda kita tidak melupakan jasanya Nabi Muhammad. Selain sebelum makan itu kita dituntut untuk berdoa. Allahumma barik lana dan lainnya. Kita juga boleh ingat Rasulullah. Menyertakan Rasulullah waktu mau makan. Ini sababnya Rasulullah, adanya nikmat ini. Jadi pas makan dia keingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sababnya Rasulullah. Sabab tuh. Makanya kata Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau katakan begini, kullu man hasalat lahu rahmatu fil wujud au kharaja lahu qismun min rizqi dunya wal akhirah. والظاهر والباطن والعلوم والمعارف والطاعات إنما خرج له ذلك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبواسطته وهو الذي يقسم الجنة بين أهلها. Kata Habib Abdurrahman, setiap orang yang mendapatkan rahmat di alam wujud nih, alam wujud yang ada nih sekarang, baik dunia atau akhirat, alam wujud, alam nyata. Kan orang dapatin rahmat Allah tuh, kasih sayang Allah, kita dikasih tenang,
tentrem, hati tenang, tentrem, damai. Ataupun kharajalahu qismun min rizki, keluar baginya bagian dari rezeki dunia dan akhirat. Setiap kita dapatin jatah rezeki nggak dari Allah? Dapatkan. Nafas ini rezeki bukan? Rezeki kita bisa ngelihat rezeki nih. Kita dikasih makan oleh Allah, rezeki. Kita dikasih sehat, rezeki. Semua rezeki nih. Minum rezeki. Semuanya nih rezeki dunia ataupun akhirat. Di akhiratnya kita diselamatin dari siksa neraka, diselamatin dari panjangnya hisab dan lain sebagainya. Wadzahir wal batin, dan nikmat zahir dan batin. Wal ulum, dan ilmu. Orang yang kasih ilmu sama Allah. Wal ma'arif, kasih pengetahuan. Wa ta'at, dan kasih ketaatan. Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa umrah, bisa zakat, bisa haji. Innama kharaja lahu dzalik ala yadi Rasulillah. Hanya saja keluar bagi dia rezeki tersebut di tangan Rasul Allah. Jadi kita mampu haji, kita bisa haji, itu nikmat dari Allah melalui tangan, tapi nggak keras sama kita. Padahal emang digenggam dulu sama Nabi kemudian dibagi. Jadi setiap mau turun rahmat nih nggak langsung turun ke Nabi dulu. Habis itu baru. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah firmankan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau aku turunkan Quran ini di atas, Quran itu rahmat Allah bukan? Rahmah ya, Quran ini nikmat. Andai aku turunkan Al-Quran di gunung, di atas gunung, gunung itu meledung, luluh lantah hancur, itu rahmat. Bagaimana kalau azab? Saking dahsyatnya rahmat Allah tuh, pemberian Allah tuh teramat besar setrumnya, hingga kalau kita nerima langsung kita nyangkong selet HP, coba aja casin di gardu, kalau nggak HP-nya meleduk. Biar HP itu teraliri oleh arusnya berkecil dulu, pakai alat harde ya buat menetral. Nah itulah Rasulullah. Kalau semua nikmat itu langsung turun ke kita, hancur kita, sepeleng. Mau nikmat apa aja? Kalau kita langsung didapatnya dari Allah, langsung turun ke kita. Termasuk Al-Quran, kalau diturunin ke makhluk gak ada yang sanggup. Gunung aja segitu kokohnya meleduk, apalagi kita. Makanya jangan coba-coba. Dan harus sadar betul, harus ingat semua nikmat yang kita peroleh itu melalui tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, emang begitu. Nikmat apa aja ini, mau dunia, mau akhirat, semuanya melalui tangan Nabi Muhammad. Apalagi nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat pengetahuan, nikmat iman, nikmat asrar, nikmat ahwalul qulub, itu juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak kerasa saking halusnya cara Allah. Seolah-olah kita yang dapat, seolah-olah kita yang usaha. Ya, kita kerja siang malam, alhamdulillah dapat duit. Padahal itu Nabi Muhammad SAW yang ngebagi. Kitanya lupa sama Rasulullah, lupa sama wasilah, sama wasitoh, wabi wasitotihi, dan dengan perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang kalau sudah hubungannya sama Nabi segitu tuh, sampai begitu ngelihat apapun di alam wujud nih yang keinget Rasulullah, itu namanya musyahadah. Jadi yang keinget jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian, di antara kalian itu ada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada di tengah-tengah kita. Rasulullah itu bahkan ada di dalam diri kita. Sababnya kita terlahir di alam dunia, seluruh alam semesta ini sababnya adalah Rasulullah. Nggak bisa kita, nggak bisa. Cuma kehalang aja hati kita, kehijab seolah-olah Rasulullah jauh. Padahal andai dibukakan oleh Allah kesadaran, ternyata di dalam diri kita itu ada jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kan ada nur Muhammad di dalam setiap inti, setiap
partikel makhluk dan alam semesta ini tidak lepas daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Tapi orang jarang sadar ke situ, ketutup sama tebalnya kelalaian dan dosa-dosa. Sehingga seolah-olah Rasulullah itu jauh, padahal dekat. Dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Kan dalam Al-Qur'an wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah firmankan begitu kan? Bukan hanya Allah, Nabi pun begitu. Dekat. Gak bisa pisah kita ini. Manusia mana yang enggak lepas daripada yang tidak diciptakan dari Nur Muhammad? Enggak ada, semuanya dari Nur Muhammad. Makanya enggak bisa pisah. Begitu. Tapi kalau udah musyahadah kekerasa tuh, ngelihat ini keinget Nabi, ngelihat ini keinget Nabi itu enggak bisa, enggak bisa lepas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepantul tuh hatinya. Walidzalik wa huwa alladzi yaqsimul jannah baina ahli. Dialah Nabi yang membagi-bagikan sorga kepada penduduknya. Sorga berikut kenikmatannya. Bahkan kata sebagian ulama, sorga itu nikmat kan? Isinya kenikmatan. Nabi lebih lazat daripada orang ketemu Nabi, orang berjumpa dengan Nabi. Itu kelazatannya melebihi kelazatan sorga. Kenapa? Karena sorga mah bagian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil sorga mah ketimbang kelazatan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Tuh. Walidzalika addu min khasa'is salam annahu u'tiya mafatih khazain ajnasil alam. Oleh karena itu ulama menganggap, menghitung di antara khususiatnya Nabi, di antara keistimewaan Nabi adalah Nabi itu diberikan kunci-kunci gudang-gudangnya alam semesta. Yang gudang itu isinya segala macam kebaikan. Kuncinya dikasih ke Nabi. Mau apa aja. Orang sukses dalam urusan dunia, orang sukses urusan akhirat, kuncinya ada di Nabi. Nabi yang diserahin tuh. Utitu khazainil ard. Aku diberikan gudang atau kuncinya, gudang-gudang perbendaharaan dunia nih, dikasih ke tangan Nabi Muhammad SAW. Allahu yu'ti wa ana qasim. Allah yang memberi, aku yang membagi-bagi. Jadi Nabi yang bagi. Ada orang rajin sholat, itu Nabi yang tuntun. Ada orang rajin puasa, itu Nabi yang tanganin. Ada orang rajin ngaji, itu Nabi yang tangan. Ada orang rajin sedekah, itu Nabi. Ada seorang suami tanggung jawab sama istrinya, itu Nabi yang kasih, yang setel. Jadi Allah kasihnya lewat tangan Nabi Muhammad. Ada istri yang patuh kepada suaminya, itu Nabi yang kasih. Anak patuh, anak bakti sama orang tua. Orang tua pun baik sama anaknya, itu Nabi yang kasih. Jadi segala bentuk kebaikan itu jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhriju lahum biqadri ma yatlubuna bihasabil qismatil ilahiyah. Maka Nabi keluarkan untuk mereka syukuran mereka yang mereka tuntut dengan hasabi sesuai dengan bagian Allah. Kata Allah ada jatah sekian, Nabi yang kasih. Fa kullu ma dhahara fi hadzal alam fa inna ma yu'tihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi bi yadil mafatih. Maka tiap-tiap apa yang nampak di alam semesta ini hanya saja yang memberikan siapa? Itu Nabi Muhammad SAW, yang mana di genggamannya adalah kunci-kunci. Wala yakhruju syai'un min khazain laha illa ala yadihi. Maka tidaklah keluar satupun daripada perbendaharaan gudang ketuhanan melainkan semua ada di genggaman Nabi Muhammad SAW. Itulah makna khalifah yang asli. Khalifah fil ardi itu Nabi Muhammad, bahkan khalifah buat alam semesta Nabi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, al khalifatu haqiqatan huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam. Khalifah yang hakikatnya yang hendak Allah turunkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, gitu kalau orang udah musyahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Begitu ya.
Semuanya siapapun tanpa terkecuali semua para nabi bahkan malaikat semua makhluk multamisun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengambil dari Rasul. Ada yang ngambilnya gharfan minal bahri seciduk dari lautan. Ada yang mengambilnya setetes dari hujan. Hujan banyak nggak? Hujan banyak. Itu diibaratkan hujan itu yang ada pada Rasulullah. Kita nih cuma setetes. Buat semua. Ataupun seciduk dari air laut. Kalau diciduk berkurang nggak air laut? Kagak, tetap berlimpah. Begitulah Rasulullah. Walaupun semuanya itu dari bahan dasarnya dari Nur Muhammad. Semua kebaikan itu dari tangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak berkurang sedikit pun rahmatnya. Tidak berkurang sedikit pun kebaikannya. Tidak berkurang aslinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya orang kalau dekat sama Nabi, orang kalau ingat Nabi, musyahadah kepada Rasulullah, tidak ada yang nyesel. Nggak ada yang namanya rugi. Nggak ada. Kalau orang dekat sama Nabi Muhammad SAW, nggak rugi. Kita duduk-duduk lama-lama dengan Nabi Muhammad SAW, nggak rugi. Impian seluruh makhluk adalah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu tuh ya. Jadi alam semesta berikut isinya ini tidak bisa lepas daripada Rasulullah. Ada kaitan. Kitanya aja yang melepaskan diri, kitanya aja yang menganggap jauh. Kitanya yang menjauhkan diri, bukan Nabi yang jauh, kita yang tertutup hatinya. Kalau dibuka, kita akan merasakan kedekatan dengan Rasulullah. Kita akan mendekatkan bahwa setiap segala sesuatu, sisi dan lain sebagainya di alam semesta ada peran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat, semuanya itu nggak lepas daripada perannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh Imam Syafi'i sampai beliau ikrar tuh dengan tulisan itu, semuanya jasanya Nabi Muhammad. Bahkan berikut beliau menjadi mujtahid dan kawan-kawan beliau yang menjadi mujtahid, semua jasa Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang sangat menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sampai segitunya ya. Masya Allah. Kudu sadar nih kita nih. Ntar pas minum kopi, ingat tuh, ya Allah, ingat Rasul. Waktu bikin sirup, ingat Rasulullah. Waktu kita ngaji, ingat Rasulullah. Sadari, buka kesadaran kita. Oh iya, ini jasanya Rasul. Masak mie instan, ingat. Kalau bukan jasa Nabi, ini nggak dapat nih. Lagi masak kopi, bikin kopi, sama begitu. Dalam hal apapun, ya sekecil apapun, jangan sampai kita luput dan lupa daripada Rasulullah Sallallahu. Bahkan ngaji nih, jangan dianggap kita lepas dari Nabi. Enggak, semuanya jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jangan lepaskan Rasul. Jangan lepaskan diri kita dari Rasul. Jangan jauhkan diri kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi. Wahadhil ibarah, kata Imam Yusuf, baru tuh kaitannya ke sini. Wahadhil ibarah, dan ibarat ini dari tadi tuh fajazallahu an afdola. Tadi sampai wal hadi ila rusydiha. Min qaulihi, dari ucapan Imam Syafi'i fajazallahu ila akhirih tuh. Dari ucapan musannifnya nih fajazallahu ila akhirih, ibaratu imamin Syafi'i, itu ibarat imam kita al-Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i ini mujtahid. Namanya kunyahnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Nisbatan ila jaddihi Syafi' al-Qurashi al-Muttalibi al-Maki. Salah satu imam yang 4. Beliau ini ashabul madzahibil matbu'ah al-mushtahirah. Beliau ini pemilik madhab-madhab yang diikuti, yang masyhur. Alimi Quraisy, beliau orang alim dari suku Quraisy. Beliau pembaharu agama.
Terlahir di kota Gaza di Palestina tahun 150 dan dibawa ke Mekah beliau usia 2 tahun. Hafal Quran umur 7 tahun. Sekarang umur 7 tahun lagi main Roblox. Gitu ya. Umur 7 tahun udah hafal Quran beliau. Wa hafizal Muwatta wa huwa ibnu Ash. Hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik umur 10 tahun. Karena kehebatan Imam Syafi'i keramatnya kalau baca buku, baca kitab, kalau nggak ditutup sebelah ini hafal semua. Jadi kalau baca kitab kudu ditutup. Ntar kelar tutup lagi. Karena kalau diablak begini langsung masuk. Langsung hafal. Saking cerdasnya beliau tuh. Kelebihannya Imam Syafi'i. Kita mah dibulak-balik juga. Boro-boro diablak ditutup aja. Boro-boro ditutup ya diablak aja kagak hafal gitu. Gitu ya. Imam Syafi'i itu. Cerdas luar biasa. Semua ilmu dipelajari. Ilmu apa aja dipelajari? Ilmu firasah dipelajari. Ilmu apa aja dipelajari oleh Imam Syafi'i. Wa afta wa huwa ibnu 15 sana. Beliau berfatwa padahal umurnya baru 15 tahun, udah ngajar. Masya Allah ya. Wagana yuhyil lail ila anmat. Beliau itu tidak pernah luput sholat malam. Sampai wafat beliau itu menghidupkan. Wajar beliau mah. Ya dianut madhabnya oleh orang-orang di alam dunia dari zaman beliau sampai sekarang. Terbanyak pengikutnya adalah madhab Syafi'i. Dan semuanya orang yang mengikut madhab Syafi'i itu punya jasa kepada Imam Syafi'i. Jadi pahalanya ngalir terus. Imam Syafi'i muncang-muncang kaki. Kita ini ibadah itu, ibadah ini. Beliau yang dapat pahalanya. Walaupun beliau ngidupin malam gak pernah sombong, gak pernah pamer, gak pernah update status lagi. Qiyamul Lail enak banget ya, lazat. Gak pernah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah kita Qiyamul Lail semalam doang, sisanya tidur mulu, update terus. Beliau tuh keren Imam Syafi'i, menghidupkan malam. Zahar Baghdad maratin, beliau berkunjung ke Baghdad 2 kali. Nah di Baghdad beliau mengarang madhabnya, madhab qadim, menyusun madhab qadim di situ. Kemudian beliau ke Mesir, tinggal di Mesir tahun 1909. Disitulah beliau menyusun madhab jadid. Wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Usianya 54 tahun, berkah banget. 54 tahun doang. Berkah. Penganutnya sampai sekarang. Wadufina bil Qarafah, dan dikebumikan, dikubur di Qarafah. Wa qabruhu ma'ruf yuzar. Dan kuburannya itu ma'ruf, diziarahi, banyak yang ziarah ke kuburannya. Mustajab, salah satu magam yang dimana di situ kalau berdoa kita dijabah. Imam Syafi'i itu keramatnya luar biasa. Ada dulu orang iri sama Imam Syafi'i. Ketakutan Imam Syafi'i ini kalau debat menang terus. Debat sama mazhab lain menang terus. Di Mesir dulu Maliki debat sama Imam Syafi'i kalah semua. Hebatnya Imam Syafi'i itu. Cerdas beliau, saking cerdasnya. Akhirnya ada dari mazhab lain mendoakan biar umurnya kagak panjang. Doain, diistighosain biar umurnya pendek. Tapi sama Imam Syafi'i nggak diapa-apain. Cuma ditebak doang, makanya dipikirin syairan juga. Keramatnya Imam Syafi'i, beliau wafat nggak lama orang yang ngedoain juga wafat juga. Keramatnya tuh Imam Syafi'i. Oke, ada aja yang iseng. Jadi nggak heran ada ulama disengin, ada kiai disengin. Nggak heran zaman dulu aja begitu. Nabi aja disengin, ulama disengin, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Tuh Imam Syafi'i itu penyair. Imam Syafi'i itu orang yang paling berpengetahuan dengan fikih, dengan qiraat. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma ahadin mimman biyadi mihbara awarakun illa wali Syafi'i fi raqabatihi minnah. Kata Imam Ahmad, tidaklah salah satu orang di antara kalian nih yang membawa pulpen, yang membawa tinta ataupun kertas yang menulis, melainkan semuanya ada jasa kepada Imam Syafi'i. Jadi penganut-penganut mazhab Syafi'i ini punya jasa sama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau itu selain cerdas, beliau jago memanah.
paling paling jago di dalam memanah. Kalau ada 10 anak panah, semuanya tepat sasaran. Kalau kita kan semuanya kagak ada yang tepat. Imam Syafi'i selain ulama udah top juga. Yusibu minal asyrah asyrah. Beliau mahir dalam berpanah, mahir dalam ilmu pengetahuan, mahir dalam lughah, mahir dalam sastra, mahir dalam hadis. Itu kehebatan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Karena zakiyan mufridat zakat. Beliau itu sangat cerdas, jenius, sangat jenius. Ayatun fil hifzi. Beliau sebagai tanda-tanda, sebagai ayah menjadi ayat di dalam hafalan. Gak ada yang nandingin beliau. Beliau memiliki karangan yang banyak saking luasnya ilmu. Manaqibnya dikarang oleh ulama-ulama. Itu sekilas tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Naqaltuha, aku mengutip akan itu kalimat ibarat tuh ya, akan ibarat dari risalahnya Imam Syafi'i. Rawaha anhu sahibuhu Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Yang meriwayatkan akannya lati anhu dari Imam Syafi'i oleh sahibu muridnya Imam Syafi'i siapa? Ar-Rabi'. Muridnya nih Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil al-Muradi di Mesir nih. Beliau itu yang meriwayatkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. So, Rabi'. Wa minha, dan di antara faidah mengarang ini kitab, anna ma'rifata syama'ili syarifah. Bermula bahwa mengetahui syama'ilnya Nabi yang mulia, tastad'i mahabbatahu, itu dapat mendorong akan mencintai Nabi Muhammad. Tujuan mengarang kitab nih biar orang pada tahu tentang syama'ilnya Nabi yang mulia. Nah, kalau kita udah tahu, itu bisa mendorong rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau kita kenal tentang Nabi, itu akan tumbuh rasa cinta. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka dikenalkan tentang Rasulullah SAW biar kita cinta. Tuh. Yang mana mahabbah itu ruhnya iman. Awas. Kita iman doang, Islam doang, kagak ada mahabbah kepada Rasulullah, nggak ada ruhnya. Kalis, hampa, sholat mau sholat, puasa rajin, tapi sama Nabi kagak mahabbah. Lihat aja, kayak gimana gitu. Kenapa? Karena mahabbah kepada Rasulullah SAW itu ruhnya iman, yang mana itu adalah asal dari setiap kebahagiaan. Orang kalau pengen bahagia harus ada mahabbah kepada Rasulullah. Orang sholat doang rajin banget. Jamaahnya 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Imam belum datang, dia udah standby di pintu. Udah standby di mic-nya dipegangin aja. Kagak boleh ada yang megang. 5 waktu saya yang harus datang. Begitu. Tapi sama Rasul kagak dekat, sama Rasul hatinya jauh, sama Rasul kagak ada cinta. Itu nggak ada ruhnya amalnya, nggak ada ruhnya amalnya. Kalau nggak ada ruh, mati kelihatan, bangkai berjalan. Jadi mahabbah itu ruhnya iman. Kesempurnaan iman adanya di mahabbah kepada Rasulullah. Li'annal insana majbulun ala hubbis sifatil jamilah. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki watak mencintai sifat yang indah dan orang yang tersifati. Manusia ini semua umumnya cinta sama yang indahan. Ya, emang naluri udah diciptakan sama Allah, tabiatnya dia menyukai yang indah-indah. Entahkah itu makhluk, lawan jenis, ataupun rumah, kendaraan, suka yang indah-indah. Dan orangnya juga. Ya, itu dari situ tuh. Wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu. Tidak ada yang paling indah, tidak ada yang paling sempurna ketimbang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan enggak ada yang paling mulia, enggak ada yang paling sempurna keindahannya selain Rasulullah. Karena manusia itu mencintai yang indah-indah, apa aja pasti demen yang indah. Tuh. Kalau orang mencintai yang buruk-buruk atau yang kagak enak, ada kelainan berarti. Ada kelainan ini orang.
Umumnya, manusia umumnya itu demen sama yang indah, baik perangainya, ataupun rupanya, ataupun pakaiannya, dan sebagainya, yang indah-indah. Tapi kalau ada orang nggak demen sama yang indah, berarti ini ada kelainan. Dikasih cewek cantik kabur. Ah, ini ada kelainan ini. Gitu ya. Ada kelainan. Begitu. فلا شك أن من يطلع عليها ولم يكن مطبوعا على قلبه بطابع الضلال يحب صاحبها صلى الله عليه وسلم بيقين. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengetahui syama'ilnya Rasul dalam keadaan dia tidak dicap di hatinya itu dengan cap kesesatan. Ini normal nih, normal. Dengan catatan belum terkontaminasi oleh kesesatan di hatinya, belum dicap orang yang sesat. Ini normal, umumnya orang manusia. Tidak diragukan orang yang mengetahui tentang sifatnya Rasul, syama'ilnya Rasul, pasti yuhibbu sahibaha. Pasti demen, pasti cinta. Akan jatuh cinta kepada pemiliknya itu syama'il. Biyakinin dengan yakin. Pasti secara otomatis. Kalau dia tahu tanpa ada embel-embel, tanpa ada kontaminasi kesesatan di hatinya, atau kedengkian, ataupun buta mata hatinya, dia akan menyukai Rasulullah. Akan menyukai sifatnya. Jangankan kita melihat, mendengar tentang sifat Rasul, lazat di hati. Ngedengar doang. Burdah itu bercerita tentang sifat Rasul, perjalanan Rasul, semuanya. Tentang keistimewaan Rasul, burdah. Kagak ngerti kita, ngerti nggak orang baca burda tuh? Kagak ngerti. Tapi geleng-geleng aja, goyang-goyang kan? Kenapa? Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Qasidah tentang Rasul, walaupun kita kagak ngerti, ketika dilantunin, ketika dibaca, jiwa kita merontah. Langsung ada Maulaya sholli wa sallim. Kalau ada orang dibacakan tentang Nabi Muhammad SAW, dibacakan tentang burdah, dibacakan tentang khasais, dibacakan tentang syama'il, dibacakan tentang manaqib, dibacakan tentang riwayat sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hatinya menolak, hatinya enggak tenang, gusar, pertanda ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu itu. Umumnya orang ketika mendengar tentang Rasulullah, dia akan merasa lazat. Jiwanya merasa lazat, hatinya merasa lazat, semuanya. Ruhaniyahnya merasa lazat. Tapi kalau dia enggak demen, enggak suka, hati-hati. Pertanda hatinya dicap dengan tabi'id dalal wal iyadzu billah. Masa disebutin Nabi Muhammad dia enggak tertarik? Giliran dengar lagunya Wali Roma. Wali dangdut digoyang-goyang. Tapi giliran mendengar tentang sifat Rasul digusar hatinya. Hati-hati, ada apa ini? Berarti ada penyakit hati di dalam diri kita. Ketika mendengar tentang Rasulullah, dia nggak nyaman. Hati-hati, ada apa di dalam hati kita? Kepanasan kupingnya. Ada apa ini? Gitu. Padahal Nabi itu makhluk yang sangat dicintai. Wa bi miqdari ziyadati mahabbatihi. Dan dengan ukuran bertambah cintanya Nabi, wa naqsiha dan kurangnya, takunu ziyadatul iman wa nuqsanuh. Dengan kadar tambah cinta dan berkurangnya, orang semakin cinta, pertanda tambah imannya. Dan ketika berkurang rasa cintanya sama Nabi, makin berkurang. Yuk maulid dulu. Ah enggak. Berarti udah berkurang nih. Ayo kita dengerin tentang Rasulullah. Oh lagi malas. Tuh. Udah berkurang nih imannya nih. Lagi cacat nih. Imannya lagi sakit. Tapi kalau ayo mau di mana? Tuh. Di mana maulid? Di sini. Acara ini. Pengajian, apa-apa yang berkaitan dengan Rasul, hatinya narik, oh berarti pertanda imannya bertambah, yakinnya bertambah. Di antara ciri mencintainya, di antara ciri ini, wa mahabbatu Rasulillah SAW yadharu atharuha fi tiba'i sunnati. Ada cirinya orang cinta itu, nih cirinya nih. Mencintai Rasulullah SAW itu nampak asarnya di dalam mengikuti sunnahnya. Ciri orang cinta sama Nabi diikutin sunnahnya. Apa sunnahnya? Tadi kan Jumatan ya. Motong kuku enggak tadi?
Nah, tanda cinta sama Nabi, motong kuku, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Terus pakai wangi-wangian enggak? Pakai siwak enggak? Nah, ini pakai siwak enggak? Kalau kita ngaku cinta, minimal di kantong kita ada siwak. Siwak sama paket sama pulsa mahalan, mahalan pulsa, mahalan paket. Ya, sama wifi, mahalan wifi. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Ciri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak biarkan satu sunnah pun yang kita dengar bahwa itu sunnah Nabi, kita amalin. Walaupun seumur hidup sekali. Apalagi kita bisa continue. Kenapa? Karena orang bisa mengamalkan sunnah Nabi, itu ada izin dari Allah. Ada izin dari Allah. Diizini sama Allah. Dan orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi, itu zalim kepada dirinya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah aku utus seorang rasul melainkan agar ditaatin, diikutin, dicintain, semuanya biidznillah. Liyuta'a biidznillah. Semuanya udah ada izin dari Allah. Jadi kalau kita mengikuti Nabi itu ada izin dari Allah, ada perintah dari Allah. Dan ketika orang bisa mengikuti Nabi, pertanda tubuh kita diizini sama Allah untuk masuk ke hadratul Rasul. Kalau kita susah, berat mengamalkan sunnah Nabi, pertanda Allah nggak izini kita untuk mengamalkan sunnahnya Rasul. Nah, kita milih mana? Kalau ngaku cinta, harus ada itu akar. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Potong kuku, kuku tangan, kuku kaki. Jangan kukunya panjang banget. Mau laki mau perempuan kuku potong. Setiap Jumat, Kamis, bagusnya Kamis, sore, pagi ataupun sore asar. Siwak, mau laki mau perempuan. Pegang siwak ini murah ini, cuma berapa ini? Harganya berapa? Hah? Apa perlu engkoan? Masa sapi kebeli, siwak kagak kebeli. Apa perlu engkoan? Satu siwak 7 orang. Hah? Sapi kebeli, ya kan? Yang mahal. Kambing kebeli, siwak murah. Murah banget. Itu ada asar gitu ya. Di sini ada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwakan. Terus bebersih bulu-bulu, bulu kemaluan, potong, jangan dibiarkan selama 40 hari sekali, kata Imam Haddad. Juga Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'ana mengajarkan kita kudu bebersih zahir batin. Di antara bebersih adalah akhdul fadalat, membersihkan kotoran hidung. Niatnya ngikutin sunnah. Membersihin bau-bau badan, ngebersihin, potong rambut, potong bulu kemaluan 40 hari sekali potong. Jangan dibiarin berhari-hari, dirawat sampai dikepang segala macam. Ya. Dipotong. Karena itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena kalau 40 hari dibiarkan, setan ngerem di situ. Nyarang di situ setan. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Hitung aja sendiri berapa hari udah enggak di setahun. Wah, itu serem amat. Kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, urusi itu. Rawat diri kita. Karena Nabi mengajarkan itu. Wasuluki tarikati, dan menempuh tarikahnya. Ada lagi cirinya nih, antuhibba bihubbih wa tubghidhu bibughdih. Kita cinta apa yang dicintai Rasul dan membenci apa yang dibenci Rasul. Kalau Nabi suka makanan ini disukai Nabi, di antaranya semangka, duba itu labu putih itu, labu. Nabi suka itu. Nah, kalau kita mau ngikutin Nabi nggak apa-apa, saya masak labu. Tujuannya ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Apa yang Nabi nggak suka, dia nggak suka. Nabi marah dalam hal ini, kita juga kudu marah. Nabi cinta dalam hal ini, kita kudu cinta. Wala tuhibbu illa ma hab, wala tubghid illa ma abghad. Maka tidaklah engkau mencintai kecuali apa yang dicintai Nabi, dan tidak membenci kecuali apa yang dibenci sama. Jadi hawa kita ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya lagi antuali biwilayati wa tu'adiya bi'adad. Kita mengasihi orang yang dikasihi sama Nabi. Orang ini dicintai sama Nabi, kita cintai. Orang ini digedegin sama Nabi, kita gedegin. Jadi bukan nafsu kita membencinya, tapi barometernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena muhibbal mahbub wa mahbubahu mahbuban. Karena pecinta orang yang dicintai dan yang dicintainya itu dua-duanya dicintai. Dan pembencinya yang dibenci itu juga dibenci. Di antaranya lagi tandanya itharu mahabbatihi ala kulli mahbub. Memprioritaskan mencintai Rasul atas segala sesuatu yang dicintai. Orang cinta sama orang tuanya, cinta sama dunianya, cinta sama bininya, cinta sama anaknya, cinta sama temannya, cinta sama manusia yang lain. Tapi yang harus diprioritasin adalah Nabi Muhammad SAW di atas segalanya. Nomor satu tuh, makhluk nih maksudnya. Kita cinta sama ini sama itu. Pokoknya nomor satu itu harus Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya ciri mencintai Nabi. Istighalul batin bidzikrih. Hati sibuk dengan menyebut Nabi Muhammad SAW. Setelah berzikir kepada Allah. Hati itu nginget Nabi, pengen ketemu Nabi, kangen sama Nabi. Itu cirinya, Cin. Dan memperbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawatnya berapa sehari kita? Ngaku cinta, tapi sholatnya berapa kita? Sehari minimal 3.000. Minimal 3.000. Ngaku cinta sehari berapa? 10. Gitu. Apalagi kagak sholawat sama sekali. Pelit amat. Kalau kita benar cinta, 3.000 batas minimal. Kuat, tambahin lagi. 5.000, kuat, 10.000, kuat, terus. Itu baru pecinta. Wa an yawadda ru'yatahu bi jami'i ma yamlik. Dan dia pengen melihat Nabi. Tuh ciri orang cinta sama Nabi, ada keinginan buat melihat Nabi. Andai dia punya apapun, dia berani berkorban buat ke Rasul. Punyanya tanah, jual tanahnya, saya pengen ketemu Rasul. Punya motor, jual motornya. Andai begitu maksudnya, dia berani ngorbanin. Gitu. Berani ngorbanin buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah diminta acara maulid. Ada proposal atau ada orang minta acara maulid. Nyumbang goceng ngomel-ngomel sejam. Ini minta mulu tuh goceng. Padahal buat maulid, buat Nabi. Orang kalau seandainya ingat Rasulullah, dia malu nggak sih segitu? Ini buat Rasulullah. Di Serang tuh ada tradisi kalau maulidan dia jual tanah, jual emas. Setiap tahun tuh bikin pajangan tuh, bikin makanan, bikin hiasan. Ada yang isinya kipas, ada yang isinya motor, apa pokoknya lah. Kenapa bisa begitu? Dia berani ngorbanin hartanya. Karena setiap habis maulid diganti berkali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia jual nih emasnya. Ntar habis kelar itu kebeli lagi. Karena yakin. Karena ya yakin. Karena kita enggak yakin jadinya begitu. Yakin sama Nabi mah, udah yakin. Dan lain-lainnya. Di antaranya juga kita harus berakhlak dengan akhlak Nabi, beradab dengan adabnya Nabi. Kita menjadi pemurah, ya. Kita harus zuhud, tawadhu, sabar, hilim. Terus menjauh dari dunia, terus menghadap ke akhirat. Cinta sama akhirat, mencintai orang fakir. Gitu, banyak-banyak duduk sama orang fakir. Begitu tuh ciri kita cinta sama Nabi. Ada rasa syukur, ada rasa sabar. Pokoknya semua sifat-sifat baik kita lakuin. Itu pertanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan juga harus ada rasa rindu kepada Rasulullah. Harus ada tuh di hati rasa rindu, begitu. Rindu itu pengen bertemu. Kalau orang rindu pasti pengen ketemu. Bal ridallah ta'ala wa sa'adatul abadiyatu wa na'imu ahlul jannah wa darajatuhum fiha. Bahkan keredoan Allah dan kebahagiaan yang selama-lamanya, kenikmatan ahli surga dan derajat mereka di surga. Jami'u dzalika yakunu bi miqdari mahabbatil 'abdi lahu sallallahu. Semuanya itu tergantung rasa cintanya seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan wa naqsan. Jadi kedudukan kita di akhirat tergantung rasa cinta kita kepada Rasul. Dekatnya kita sama Allah tergantung rasa cinta kita sama Rasul. Walaupun ibadahnya banyak, kalau nggak ada cinta,
gitu ya. Walaupun kita rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sholat malam, tapi sama Nabi nggak ada cinta, itu percuma. Kama anna sakhatallah wa syaqawal abadiyah wa adzaba ahli nar wa darakatihim. Sebagaimana kemurkaan Allah, wa syaqawa dan kecelakaan yang al-abadiyah yang selama-lamanya, wa adzaba ahli nar dan siksa ahli neraka, dan wa darakatihim dan tingkatan-tingkatan mereka fi hadin neraka. Itu tergantung bencinya mereka kepada Rasulullah. Semakin benci makin dasar dia nerakanya. Makin benci makin pedih siksanya. Pedih. Makanya tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Wa minha diantaranya lagi faedahnya nih ngarang kitab Syama'il, ittiba'uhu wal iktidabih, mengikuti Rasul, wal iktida'u sama, dan mengikuti Nabi Muhammad, liman waffaqahullah, bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngikut Nabi itu taufik dari Allah. Fima yumkinu bihil iktida, pada sesuatu yang mungkin diikutin. Seperti apa? Kasakhaihi, seperti sifat pemurahnya Nabi. Nabi itu pemurah. Nabi itu pemberi, ikutin. Wahilmihi, dan santunnya Nabi. Nabi itu penyabar, baik, santun. Watawadu'ihi, dan tawaduknya. Wazuhdihi, dan zuhudnya Nabi, diikutin yang kita bisa. Wa ibadati, dan ibadahnya Nabi. Wa ghairiha, dan selainnya. Min makarimin akhlak, dari kemuliaan akhlaknya Nabi diikutin pelan-pelan. Wa syara'i fi ahwalihi, dan kemuliaan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadzalika mustaujibun li mahabbatillah. Ini tujuannya mah. Semua itu tidak lain. Semua itu menyebabkan berhak kita mendapatkan mahabbatullah. Kalau kita cinta sama Nabi, kita akan mendapatkan mahabbatullah ta'ala allati fiha sa'adatud darain, yang di dalamnya allati terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang kalau dicintai Allah atau mencintai Allah, itu bahagia dunia akhirat. Cuma aksesnya adalah mahabbatur. Orang keliru, kita kudu cinta Allah, enggak usah bawa-bawa ini, nanti musyrik. Musyrik dari mana orang perintah Allah? Orang di Quran dikatakan, qalallahu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan, perintah Allah nih. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Orang kagak mungkin mengikuti Nabi kalau nggak ada rasa cinta. Cinta dulu, kemudian ikuti aku atas dasar cinta. Baru dapat yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Pasti ini mah. Jawab amarnya jazam lagi. Yuhibbukumullah. Pasti mendapatkan mahabbatullah kalau udah cinta sama Nabi. Karena Nabi mah jalannya itu Shiratal mustaqim Nabi. Kita pengen ke Allah, jalan yang lurus mana? Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu ta'ala minal muttabi'ina lahu sallallahu alaihi wasallam fi syar'ihil qawim. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW pada syariatnya Nabi yang lurus, wasiratihil mustaqim, dan jalannya Nabi yang lurus, wahasyarana, dan semoga Allah menggiring kita, mengumpulkan kita di bawah benderanya Nabi, tahta liwa'i SAW, fi zumrati ahli mahabbati, pada kelompok ahli pecintanya Nabi, alaihi wa alaihi mussalatu wa taslim, atas Nabi dan atas zumrati ahli mahabbati bermula salawat dan salam. Al-babul awwalu wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah.